kita ada di ujung daripada akhir zaman. Hari ini waktu cucu saya dan waktu saya sama. Pada waktu sangkakala itu berbunyi, maka itulah akhir dan penentuan dari banyak hal. Apakah saudara siap? Apakah pada waktu sangkakala itu berbunyi, kita akan bersama-sama diangkat? Sekali lagi, ini adalah ujung daripada akhir zaman. Inilah akhir daripada akhir zaman. Pada waktu itu Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya. Saudara, dari kata pada mulanya atau kejadian, saudara, itu artinya Bereshit dalam bahasa aslinya. Di dalamnya ada sebuah perjanjian atau ada sebuah arti yang sangat dalam. Sesuai saudara dengan Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, daripada purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, di dalam Bereshit itu ada kata bumi, ada kata langit, ada kata Allah, ada kata diciptakan, ada kata pada mulanya. Tetapi kalau kita baca satu demi satu artinya, saudara, maka itu sesuatu yang sangat dalam. Saudara, Tuhan mau berkata, nah, aku ini Allah, bukan Alfa dan Omega, tapi aku Allah, Alfa sampai Omega. Saudara, dia Allah yang berjalan dengan kita. Dia berjalan dengan kita pada waktu alfa, pada waktu beta, pada waktu saudara kita sampai pada waktu saudara kaf, dan pada waktu kita kalau bahasa Indonesia A, B, C, D, E, F. Allah ada bersama kita. Dia bukan cuma di depan dan di belakang, tapi dia berjalan day by day. Saudara, dan di akhir zaman ini Tuhan mau berkata, nah, ayo tiap hari berjalan dengan aku. Karena tiap hari adalah waktu-waktu yang sangat menentukan. Saudara tidak punya waktu banyak. Kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita di awan-awan sudah sangat singkat. Ada banyak orang, saudara, anak-anak Tuhan bertanya urutannya bagaimana. Saya berharap supaya ini menjadi sesuatu pedoman, membuat kita bisa membaca, mengenali tanda zaman. Saudara, yang pertama akan ada masa pemurnian. Dan pada masa itu kesesakan mulai banyak terjadi. Tetapi itu tujuannya bukanlah murka Tuhan. Itu adalah pemurnian untuk setiap anak-anaknya sesuai dengan Daniel. Tetapi setelah pemurnian akan ada pengangkatan. Saudara, dan banyak anak-anak Tuhan berpikir bahwa pengangkatan adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Salah, saudara. Saudara, pengangkatan adalah Tuhan membawa dan menjemput mempelainya. Tuhan menjemput para pahlawannya untuk masuk dalam persiapan di surga. Di sana akan ada pesta, tetapi juga ada persiapan, di mana kita dilatih lagi, kita dibentuk lagi untuk menjadi pemimpin-pemimpin, pemegang pemerintahan pada masa 1000 tahun. Jadi yang pertama, pemurnian. Dan mereka yang dimurnikan, mereka yang siap, mereka akan mengalami pengangkatan. Sesudah pengangkatanlah ada 3-7 tahun yang disebut masa aniaya, masa kesesakan besar, masa di mana iblis dan antikris merajalela. Saudara, ini masa yang paling berat, dan saya berharap kita tidak ada di situ. Karena para pahlawan, para pemimpin, para orang-orang yang setia sampai akhir, mereka mempelai Tuhan sedang ada di sana, sedang ada di Firdaus, sedang ada di sebuah tempat di mana kita dilatih, kita mengalami pesta, kita bersukacita, tapi kita belajar sangat banyak. Dan sampailah kita pada peristiwa yang disebut kedatangan Tuhan yang kedua. Itu akan terjadi di Golden Gate, di mana Tuhan menjejakkan kakinya. Dan menurut hitungan Bereshit, saudara, saya tidak bisa menjabarkan secara terperinci.
Saudara, kalau saudara tahu itu 2000 tahun. Saudara, setelah Yesus mati di atas kayu salib. Jadi itu sekitar 2030 atau 2033. Saudara, dan itulah terjadi di Bukit Sion. Itulah terjadi di Golden Gate. Yesus akan menjejakkan kakinya. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Tetapi sesudah itu, maka turunlah bersama-sama dengan Yesus para mempelai, para pemimpin, para pahlawan. Mereka semuanya akan turun dan kita akan melakukan peperangan. Kita akan berperang melawan antikris dan pasukannya. Kita akan menghabisi mereka. Kita akan melawan dan menahan, membelenggu semuanya selama 1000 tahun. Saudara, dan pada waktu 1000 tahun, maka pemerintahan ada di tangan para pemimpin. Orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Mereka yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Mereka yang menyintai bangsa, yang hari-hari ini bersyafaat. Di sanalah pemerintahan 1000 tahun akan diberikan kepada mereka. Ceritanya belum selesai. Setelah 1000 tahun, Tuhan akan melepas semua iblis dan semua pasukan, semua kuasa-kuasa kegelapan. Dan sekali lagi manusia diberikan hak bebas untuk memilih. Apakah dia puas dengan pemerintahan Tuhan selama 1000 tahun? Ataukah mereka mulai kembali kepada apapun yang disodorkan iblis? Mungkin itu nafsu, mungkin itu pesta seks, mungkin itu ketenaran, mungkin itu sesuatu yang menjijikkan, mamon, keserakahan. Tiba-tiba iblis menawarkan semuanya. Saudara, dan itu ada satu waktu akan terbelah kembali. Mereka yang memilih iblis, mereka yang memilih semua nafsunya, mereka yang memilih semua memuaskan hasrat kepada dosa, atau mereka yang tetap memilih kepada jalan kebenaran, jalan kekudusan, kepada kekekalan. Dan itu terjadi perang besar yang disebut perang Armageddon. Saudara, dan hari itulah sekali lagi kuasa-kuasa gelap dihabiskan, diikat, ditawan, dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itulah final. Itulah akhir daripada sebuah nasib, daripada sebuah perjalanan panjang, dari sebuah peperangan. Saudara, dan sesudah itu akan ada tahta putih, di mana seluruh manusia diadili menurut perbuatannya. Maka semua para pahlawan akan mendapat upahnya. Maka setiap mereka yang sungguh-sungguh berjuang akan menerima pahala-pahala, kepangkatan, jubah-jubah. Para mempelai, para raja, para imam, semua akan mendapat posisinya dalam dunia baru, langit baru. Tiba-tiba pada waktu semua sudah dihakimi, semua sudah ditetapkan, semua sudah mendapat upahnya, maka mendadak bumi dan langit yang lama akan dihancurkan. Dan Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang baru. Hari itulah kita akan bersama-sama dengan Tuhan di bumi dan langit yang baru. Itulah waktu yang sebenarnya dikatakan pemerintahan Tuhan, surga menyentuh bumi. Itulah sebenarnya waktu di mana semua kemuliaan akan melingkupi bumi. Itulah waktu di mana tidak ada air mata, di mana tidak ada matahari lagi, karena Tuhan adalah matahari. Dan anak-anak Tuhan begitu bersinar seperti bintang-bintang atau matahari-matahari kecil. Saudara, itulah rangkaian daripada dari akhir zaman. Kita ada di titik-titik itu. Tetapi persoalannya, apakah saudara siap? Waktunya tidak lama lagi. Kita akan memasuki pemurnian. Kita akan memasuki dan mendengar suara sangkakala, di mana anak-anak Tuhan, mereka orang-orang pilihan, akan diangkat. Sekali lagi, waktu saya dengan waktu cucu saya, dengan waktu bayi yang dilahirkan sama. Karena waktu kita hanyalah sampai pada waktu sangkakala dibunyikan. Apakah kita diangkat?
diangkat ataukah kita ditinggal. Itu adalah saat penetapan, saat penentuan, saat yang sangat berbahaya. Karena akan ada lebih banyak yang tertinggal daripada yang diangkat. Saya berharap ini membangkitkan kita untuk kita berkata, aku mau Tuhan, aku mau siap. Sekali lagi Yesaya berkata, dia dari mulanya sudah menetapkan. Saudara, Yesaya berkata, aku memberitahukan pada mulanya. Dan semua itu, planning itu ada pada satu kata, Bereshit. Ditetapkan 2000 tahun setelah Taf. Ada angka atau ada gambar, saudara, gerbang. Siapkah saudara? Siapkah saudara memasuki gerbang surga? Siapkah saudara memasuki gerbang di mana pesta akan segera dimulai?